Untuk dataset yang kami ambil di sini adalah red wine quality. Dataset ini berisikan tentang informasi wine seperti tingkat chlorides, density, pH, dan lain-lain. Dari informasi tersebut akan didapat nilai quality dari wine tersebut. Di sini kami akan memprediksi nilai dari quality tersebut. Input variabelnya yang pertama ada fixed acidity, kemudian ada volatile acidity, ada citric acid, ada residual sugar, ada chlorides, ada free sulfur dioxide, ada total sulfur dioxide, ada density, ada pH, ada sulfates, dan yang terakhir alkohol. Kemudian output variabelnya yaitu quality. Langkah yang kedua itu import library dan membaca dataset. Untuk library yang kami gunakan di sini adalah yang pertama ada NumPy untuk memproses data berupa array, yang kedua ada Pandas untuk membaca dan memproses data frame, yang ketiga ada Seaborn untuk visualisasi data, dan yang terakhir ada Sklearn untuk klasifikasi data. Dan tidak lupa untuk Matplotlib untuk visualisasi data. Codingannya sebagai berikut, dan preview datanya terlihat seperti ini. Langkah ketiga ada pre-processing dan data visualization. Yang pertama, missing values. Di sini kami mengecek missing value dan setelah kami cek di sini dataset tidak ditemukan missing value sehingga tidak ada perubahan pada dataset. Dengan codingan dataset is null sum, maka bisa dilihat di sini hasilnya semua missing values-nya bernilai 0. Kemudian melakukan normalisasi label dengan codingan seperti ini dan hasilnya seperti ini. Kemudian dilanjutkan oleh membuat heatmap. Di sini kami membuat visualisasi data menggunakan heatmap untuk mempresentasikan nilai keramaian dari data. Jadi, jika warnanya semakin gelap, kalau di sini kami menggunakan warna cool dan warm. Sehingga jika warna semakin merah, value-nya akan semakin lebih besar. Sedangkan jika semakin biru atau cool, akan semakin sedikit tingkat kemunculannya. Dengan codingan seperti ini, untuk mengenerate heatmap menggunakan SNS heatmap, kemudian di-show dengan plt.show. Kemudian kami melakukan data splitting. Di sini kami membagi data untuk training dan testing. Bisa dilihat, membagi dataset untuk train dan test bisa menggunakan dari library Sklearn, import train, test, split. Kemudian hasilnya di print. Maka dilihat di sini ada shape of X train, X test, Y train, dan Y test. Kemudian kami melakukan classification. Di sini kami menggunakan klasifikasi menggunakan metode naive Bayes. Kemudian codingannya dapat dilihat di sini ada feature scaling menggunakan library Sklearn, import standard scaler. Kemudian ada fitting classifier pada data training menggunakan library Sklearn juga dengan import Gaussian NB. Kemudian ada memprediksi skor. Bisa dilihat di sini dengan hasilnya seperti ini. Kemudian ada menggenerate confusion matrix yang akhirnya terlihat ada true positif, ada false positif, ada true negatif, dan false negatif. Dari sini kita dapat nilai true positifnya yaitu 234, false positifnya 39, true negatifnya ada 10, dan false negatif ada 37. Kemudian kesimpulannya, berikut adalah hasil dari prediksi. Bisa dilihat cross validation value ada di angka 0,83734 621 06299 213. Kemudian akurasi terhadap data train ada di 0,389366 66927 28695. Kemudian akurasi terhadap data test di angka 0,846875. Kemudian ada confusion matrix, ada true positif di angka 234, false positif di angka 39, true negatif di angka 10, false negatif di angka 37. Dari tingkat akurasi menunjukkan bahwa untuk metode naive Bayes memberikan tingkat akurasi yang lumayan baik, yaitu sekitar 83%.